Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, perjalanan cinta orang tua Rasulullah SAW, Aminah binti Wahab dengan Abdullah bin Abdul Muthalib. Bagaimanakah kisahnya? Berikut ini kisah selengkapnya. Sahabat Muslim, Ibnu Ishaq di dalam sirahnya mengatakan bahwa Aminah binti Wahab adalah gadis Quraisy yang paling utama, baik dari segi keturunannya maupun kedudukannya. Sebenarnya tidak banyak sumber yang menggambarkan secara detail Aminah secara fisik karena ketika beranjak remaja, ia dipingit sedemikian ketat. Namun dilihat dari berbagai hadis yang mengemukakan betapa rupawan baginda Nabi, maka sudah bisa dipastikan paras ayu seperti apa yang melahirkannya. Waktu itu, pingitan merupakan tradisi kalangan aristokrat yang menjunjung tinggi silsilah dan keturunan. Aminah sendiri berasal dari Bani Zuhra yang memiliki kedudukan tinggi di Mekah, sehingga tak heran ketika dirinya beranjak remaja harus mengikuti tradisi pingitan. Kala itu, Bani Zuhra dan Bani Abdul Manaf merupakan kabilah yang bermartabat tinggi dikarenakan memegang kekuasaan atas Ka'bah, usai menggulingkan Bani Abduddar. Kala perseteruan antara Bani Abduddar dan Abdul Manaf memuncak, Bani Zuhra berkoalisi dengan Bani Abdul Manaf sehingga keduanya dianggap bermartabat. Selain hubungan koalisi, keduanya memiliki ikatan persaudaraan erat karena memang masih sama-sama keturunan Kilab. Jadi tak heran permukiman kedua kabilah ini juga cenderung berdekatan. Demikian erat ikatan persaudaraan dan martabat Bani Zuhra dan Abdul Manaf sehingga sama-sama memainkan peran besar dan penting dalam sejarah kota Mekah. Keduanya jugalah yang menjadi penunjang utama persekutuan Mutabiyin dan Fudul. Melalui Bani Zuhra inilah lahir melati kota Mekah yang dari rahimnya lahir manusia paling mulia yang membawa gebrakan kedamaian bagi seluruh umat, Aminah binti Wahab. Ayah Aminah adalah Wahab, sosok terkemuka Bani Zuhra. Kakeknya bernama Zuhra yang merupakan saudara Qusay bin Kilab, sosok yang berhasil mengembalikan kekuasaan Ka'bah ke garis keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ibunda Aminah bernama Barah yang masih menyambung nasabnya ke Qusay bin Kilab. Neneknya bernama Atika binti Al-Aukash bin Hilal As-Sulaimiyah yang dinyatakan secara bangga oleh Rasulullah SAW, "Aku adalah putra Atika binti Sulaim." Dari silsilah singkat tersebut, maka diketahui bahwa Kilab merupakan akar keluarga Bani Zuhra dan Abdul Manaf. Kemudian cabang-cabang yang bersambung sampai Aminah pun diisikan orang-orang bermartabat tinggi, sehingga Ibnu Abbas meriwayatkan sebuah hadis dari baginda Nabi yang artinya, Allah senantiasa memindahkan diriku dari tulang-tulang sulbi yang baik ke dalam rahim-rahim yang suci, jernih dan terjaga. Tiap tulang sulbi itu bercabang menjadi dua, dan aku selalu berada di dalam tulang sulbi yang terbaik dari dua cabang itu. Melalui hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa silsilah keturunan Aminah merupakan orang-orang pilihan yang suci karena kelak melalui silsilah ini akan lahir manusia paling mulia yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan nasab juga dimiliki oleh belahan jiwa Aminah, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib, karena Abdullah juga masih berada satu rumpun sebagai cucu Abdul Manaf, putra Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab, jika diikuti nasabnya maka akan sampai pada Nabi Ismail alaihissalam. Aminah bersahabat dengan Abdullah sejak kanak-kanak yang merupakan putra pamannya. Keduanya sering bermain bersama di halaman Ka'bah. Hubungan mereka sama akrabnya dengan kedua orang tua mereka yang sering berunding mengenai masalah yang dihadapi orang Quraisy. Beranjak remaja, Aminah terpaksa berjauhan dengan Abdullah karena tiba masa pingitannya. Aminah remaja menjadi buah bibir kalangan Quraisy karena di kalangan gadis Quraisy lainnya, ialah yang paling utama nasabnya dan kedudukannya. Ditambah kecantikannya sehingga disebut melatinya Bani Zuhra. Sosok Aminah menjadi harapan para pemuda Arab sehingga berderet lamaran silih berganti mendatanginya. Namun sayangnya, di antara pemuda yang melamarnya, Abdullah tidak ikut andil. Padahal, di mata orang Quraisy, Abdullah merupakan pemuda paling layak karena tidak ada pemuda Quraisy yang bermartabat setinggi Abdullah.
Abdullah juga merupakan putra bungsu Abdul Muthalib yang paling unggul, sekaligus saudagar kaya. Lebih daripada itu, Abdullah adalah satu-satunya pemuda yang Aminah cintai sejak kecil. Keluarga Aminah tak heran mengetahui Abdullah tidak mengajukan lamaran kepada Aminah karena pemuda itu tahu bahwa dirinya akan dibunuh karena sebuah nazar. Diketahui bahwa saat itu Abdul Muthalib bernazar terkait dengan pembangunan sumur Zam-Zam, sehingga ia bernazar jika dikaruniai 10 orang anak lelaki, maka ia akan menyembelih salah satu di antara mereka. Maka Abdullah khawatir akan meninggalkan Aminah jika ternyata nazar itu jatuh kepadanya, sehingga ia tidak melamar Aminah, walaupun hatinya selalu memanggil nama gadis Quraisy itu. Aminah sendiri tidak tahu menahu perihal nazar tersebut. Aminah selalu teringat akan Abdullah setiap ibunya mengabarkan akan kedatangan para pelamar. Hatinya berharap sahabat kecilnya itu datang melamar dirinya. Perasaan itu hanya Aminah pendam seorang diri, menemaninya di keheningan sepi tatkala mengenang masa kecilnya bersama Abdullah. Ia berandai alangkah indah jika keakraban yang dulu terjalin semasa kanak-kanak bisa terjalin kembali hingga seterusnya. Keinginan bertemu Abdullah kadang membumbung tinggi, tapi apalah daya ia hanya gadis pingitan yang dilarang keras keluar dari tempat pingitannya. Jika rindu menggebu, ia hanya bisa mengintip dari celah kamarnya, menanti pujaan hatinya berlalu lalang. Kegundahan Aminah bertambah tatkala mendapatkan kabar bahwa perihal nazar Abdul Muthalib. Ia khawatir Abdullah akan terpilih sehingga akan disembelih. Rupanya kekhawatiran itu terbukti karena beberapa hari kemudian nama Abdullah keluar sebagai pilihan nazar. Di hari mana seharusnya nazar dilaksanakan, Aminah justru mendengar kabar bahwa nazar itu diubah bentuknya. Dari menyembelih Abdullah menjadi pengorbanan 100 unta. Pergantian nazar itu melalui proses panjang sebab ayah mana yang rela mengorbankan putra seperti Abdullah yang halus tutur katanya, suka bermusyawarah ketimbang kekerasan, juga budi pekertinya yang amat luhur. Pada saat mendengar kabar bahwa Abdullah tidak jadi disembelih, Aminah pun memberanikan diri untuk bertanya pada ibunya, Barah. Aminah meminta agar sang ibu menceritakan kisah selengkap-lengkapnya mengenai peristiwa itu. Barah pun bercerita sembari mengamati ekspresi Aminah yang teramat bahagia di sana. Jelas terlihat bahwa Aminah bukan sekedar ingin tahu. Ada perasaan lebih murni bernama cinta di lubuk hati putrinya itu. Ketika sedang bersama-sama bersantai, sang ayah tiba-tiba datang dengan wajah berseri-seri lalu berkata, "Pemimpin Bani Hashim, Abdul Muthalib, datang melamarmu untuk dinikahkan dengan putranya yang bernama Abdullah." Usai mengatakan hal itu, Wahab pergi ke ruang tamu untuk menemui tamu yang bermaksud melamar putrinya itu. Aminah masih termangu dengan perasaan luar biasa bahagianya, tidak menyangka bahwa harapannya selama ini menjadi kenyataan manis. Sahabat Muslim, demikianlah kisah perjalanan cinta orang tua Rasulullah SAW. Sekian video kali ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.